Halo semua, Tulip TV ada di sini. Berlatar di Lapland, Finlandia selama Perang Dunia Kedua, film ini mengisahkan seorang kakek tua mantan komando Finlandia yang terkenal legendaris dengan kemampuan perang yang sangat luar biasa serta mental pantang menyerah yang dia miliki. Hingga musuh pun gemetar ketakutan jika berhadapan dengannya. Kemampuan itu pun terpaksa harus dia gunakan kembali setelah sekian lama pensiun untuk melawan rombongan tentara Nazi yang berusaha merampas emas hasil jerih payahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Di tengah padang Lapland yang belum ditinggalkan oleh tentara Nazi, seorang pria tua bernama Atami Korpi, seorang mantan komandan perang yang kini memutuskan untuk pensiun. Dia lebih memilih hidup sendiri dengan damai dan menjadi seorang penambang emas untuk mencari pendapatan demi bertahan hidup. Terlihat lubang-lubang yang telah digalinya namun sama sekali belum mendapatkan emas. Suatu hari ketika dirinya meneruskan penggalian di lokasi lain, tanpa disangka Korpi menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Setelah mengambil semua emasnya, Korpi mempersiapkan diri untuk menjual emas itu ke kota. Korpi pun memulai perjalanannya dengan menaiki kuda dan ditemani anjing kecilnya. Beberapa saat menempuh perjalanan, Korpi bertemu dengan rombongan tentara Nazi. Korpi dengan tenang melewati mereka supaya tidak menimbulkan kecurigaan meskipun para tentara itu mentertawakannya. Terlihat salah satu tentara yang baru saja selesai menikmati tawanan perempuan yang mereka bawa turun dari sebuah truk dan melihat Korpi lewat. Dia berniat menembaknya namun dicegah oleh sang komando Bruno Heldok. Karena komandan itu berpikir lelaki tua itu akan tewas oleh rombongan pasukan lain di belakangnya yang sedang mengganti ban truk. Setelah melewati rombongan tentara itu, Korpi mendapati mereka baru saja membantai orang-orang. Tak berselang lama, Korpi bertemu kembali dengan rombongan pasukan Nazi yang lain. Dengan mata tajam, sang wakil komandan tentara membentak Korpi menyuruhnya turun dari kuda. Wakil komandan yang melihat peralatan Korpi langsung mengetahui bahwa dia adalah penambang emas. Kemudian dia menanyakan apakah tas Korpi berisi emas. Kemudian dia menembaki anjing kecil Korpi namun tidak mengenainya. Sang komandan yang berada di depan mendengar suara tembakan itu dan mengira anak buahnya telah menghabisi Korpi. Barang bawaan Korpi pun diperiksa dan mereka menemukan banyak emas di kudanya. Mereka tertawa puas melihat emas sebanyak itu di depan mata mereka. Sembari tertawa, wakil komandan akan mengeksekusi Korpi, namun Korpi dengan cepat mencabut pisaunya dan menusuk sang wakil komandan. 3 orang prajurit lain bengong dan panik melihatnya. Dengan cepat mereka disikat habis oleh Pak Tua sang mantan komando itu. Komandan Bruno yang kembali mendengar suara tembakan menghentikan laju tanknya. Dia curiga kenapa masih ada tembakan jika Pak Tua itu sudah tewas. Mereka memutuskan berputar arah. Ketika sampai, alangkah terkejutnya dia melihat anak buahnya habis dibantai. Salah satu dari mereka yang masih hidup memegang emas. Dari situ Komandan Bruno mengetahui bahwa Pak Tua tadi membawa emas. Mereka pun mengejarnya. Korpi yang belum lama pergi jauh berhasil disusul. Dia diberondong tembakan dari tank dan beruntungnya seluruh tembakan mereka meleset. Korpi yang berhasil lolos dari tembakan Bruno mencoba menenangkan kudanya. Namun tiba-tiba kuda kesayangannya menginjak ranjau. Bruno dan tanknya menghampiri Korpi namun mereka tak bisa mendekat karena banyaknya ranjau di sana. Bruno tercengang melihat Korpi sedang memunguti emas yang berserakan. Ketika akan ditembak, tanpa mereka sadari Korpi telah mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke arah ranjau. Sehingga beberapa ranjau meledak dan menimbulkan kepulan asap yang menghalangi pandangan mereka. Mereka mencoba menembaki Korpi secara membabi buta meskipun terhalang asap tebal di depan mereka.
Bruno kemudian memerintahkan anak buahnya maju dengan perlahan-lahan untuk memeriksa, namun tidak diduga Corpi melempar ranjau ke arah mereka. Dua orang yang lain diperintahkan menyisir lewat pinggir, tetap saja ranjau meledak. Padahal mereka sendiri yang memasang ranjau-ranjau itu di sana. Tak berhenti di situ, dua wanita tawanan mereka diperintahkan berjalan di depan tank untuk umpan ranjau. Bruno memerintahkan anak buahnya untuk mengabari jenderal mereka bahwa ada seorang pak tua yang membantai pasukannya. Mereka mencoba mencari informasi dari kalung yang mereka temukan kepada markas. Oleh tim di markas, mereka diperintahkan segera kembali ke Norwegia. Sang jenderal menginformasikan jika mereka masih beruntung karena masih bisa hidup. Kalung prajurit itu bernama Atami Korpi, seorang komando Finlandia yang paling ditakuti. Dia telah terlibat berbagai perang dan kehilangan seluruh keluarganya akibat pasukan Rusia. Karena hal itu, Korpi berubah menjadi prajurit kejam dan tak mau menerima perintah dari siapapun. Tak ada seorang pun yang mampu mengendalikan dan mendisiplinkannya. Dia pernah ditugaskan sendirian ke padang gurun dan berhasil membunuh lebih dari 300 pasukan Rusia, hingga mereka menjulukinya sebagai prajurit abadi karena susah mati. Meski sudah mendengar informasi itu, Bruno tetap ingin memburu Korpi demi mendapatkan emas yang dibawanya. Sin berpindah ke Korpi yang tengah beristirahat dan mengobati lukanya. Karena kelelahan dan luka yang cukup parah, Korpi pun pingsan. Tanpa disadari, ternyata pasukan Bruno sudah berada di belakangnya. Suara gonggongan anjing pelacak membangunkan Korpi. Ketika truk melintas, Korpi menyelinap dan menggantung di bawah truk untuk menghindari anjing pelacak. Dia membuat bahan bakar truk bocor agar bau badannya tak tercium lagi oleh anjing pelacak. Ketika truk berhenti, Korpi mencoba lari namun tertembak di kakinya. Mereka melepaskan anjing pelacak untuk memburunya, namun kemudian Korpi terjun ke dalam sungai dan menyelam. Bruno dan pasukannya menunggu Korpi naik ke permukaan, karena dia berpikir sehebat apapun dia akan butuh udara untuk bernafas. Ternyata di dasar sungai, Korpi mampu menyelam cukup lama. Dengan perlahan dia ke permukaan untuk mengambil nafas. Seketika anak buah Bruno langsung menembakinya. Mereka telah mengira sudah membunuh Korpi karena melihat air bercampur dengan darah. Sang komandan lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyelam untuk mengambil emasnya. Tapi ternyata di dasar danau anak buahnya bernasib naas. Korpi menggunakan udara yang keluar dari tubuh prajurit itu untuk bernafas. Sang komandan lalu memerintahkan prajurit lain menyelam dan hal yang sama pun terjadi. Satu prajurit yang tersisa di perahu kemudian ditarik oleh Korpi hingga perahunya jalan mengarah ke pulau di seberang mereka. Komandan mengira prajurit itu ingin lari dari tugas. Karena itu dia memerintahkan untuk menembaknya. Sesampainya di pulau, Korpi berlari dengan menggendong prajurit itu untuk dijadikan tameng dari tembakan mereka. Korpi terus berjalan menuju ke kota untuk menjual emasnya. Namun sesampainya di kota ternyata sudah hangus dibakar oleh pasukan Nazi. Korpi kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, lalu beristirahat di sebuah bangunan yang telah hancur. Tak berselang lama, anjing Korpi menghampirinya. Ternyata di tubuh anjing itu sudah dipasangi bom. Korpi pun terluka parah dan pingsan terkena ledakan itu. Ketika tersadar, pasukan Bruno telah berada di sana dan Korpi kemudian digantung oleh mereka. Bruno dan anak buahnya mengira Korpi telah tewas. Setelah mereka beranjak pergi, ternyata Korpi masih hidup. Dia yang tercekik dan hampir kehabisan nafas berusaha mencari pijakan untuk kakinya. Hingga akhirnya Korpi menyangkutkan lubang bekas tembakan di kakinya ke sebuah besi untuk menyangga tubuhnya. Pagi harinya pesawat tempur terbang rendah tepat di atas Korpi, sehingga membuat tiang gantungan bergetar dan membuat Korpi kembali tergantung. Kemudian datanglah dua tentara yang sedang mencari bahan bakar.
Salah satu dari mereka melihat Korpi jatuh dan mengetahui kalau dia masih hidup. Sang atasan memerintahkan untuk menembaknya, termasuk anjing Korpi yang ternyata juga masih hidup. Namun dengan cepat Korpi dapat menembak kedua tentara itu. Korpi yang hampir putus asa melempar satu bongkah emas yang dipegangnya. Namun ketika menyadari di sana ada sebuah pesawat, Korpi kembali mengambil emas itu dan berniat pergi dari tempat itu menggunakan pesawat mereka. Sebelum pergi, Korpi menjahit dan mengobati luka-lukanya dengan bahan dan alat seadanya. Terlihat tubuh Korpi yang dipenuhi luka berlubang dan sobekan. Pilot yang diikat di tiang tercengang melihat cara Korpi melihat lukanya. Di sisi lain, perjalanan Bruno dan pasukannya harus terhenti karena di depan mereka ada bangkai pesawat. Ketika dicek, ternyata pilot itu telah tewas dengan tangan terikat. Anak buah Bruno mengatakan tali yang dipakai mengikat pilot itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat Korpi. Mendengar hal itu, Bruno ketakutan dan mengajak semua anak buahnya cepat pergi dari tempat itu. Di dalam truk, dua prajurit yang ketakutan membicarakan Korpi yang masih hidup. Salah satu tawanan perang mentertawakan mereka yang membuat dia marah. Sang tawanan menakuti mereka bahwa ratusan prajurit Rusia saja tewas di tangan Korpi. Wanita itu mengatakan Korpi tak akan pernah menyerah. Semakin menyakitinya akan membuat dia semakin kuat. Belum selesai bercerita, dua orang prajurit tertusuk dan tewas. Seluruh tawanan terkejut melihat Korpi masuk ke dalam truk. Dibantu oleh para tawanan, Korpi memanfaatkan asap yang tebal untuk membajak truk itu. Kemudian berpindah ke atas tank. Truk yang membawa tawanan kemudian mendahului truk yang berada di depannya dan menyerang prajurit yang berada di truk itu. Sementara mereka yang berada di dalam tank menyadari bahwa ada orang di atas tank mereka. Mereka menghentikan tank secara mendadak dan menyebabkan Korpi terjatuh. Namun dia bangkit lagi untuk menghabisi mereka satu persatu hingga akhirnya orang kepercayaan sang komandan dapat dilumpuhkan. Kemudian datanglah dua prajurit yang menaiki motor dan siap menembak Korpi. Namun bukannya menembak, mereka malah lari ketakutan. Orang kepercayaan Komandan Bruno yang ditinggalkan oleh Korpi dalam keadaan hidup dikejutkan dengan kedatangan para tawanan wanita yang pernah dia jadikan tempat pelampiasan nafsu. Di sisi lain, sesampainya Bruno di tempat penjemputan, dia menembak salah satu anak buahnya yang masih hidup. Tujuannya agar dia tak perlu membagi emasnya. Mereka pun menaiki pesawat. Korpi yang telah sampai di lokasi langsung menembaki pesawat mereka. Sang pilot tertembak, namun pesawat pun berhasil lepas landas. Ternyata Korpi berhasil menggelantung di bawah pesawat ketika pesawat lepas landas. Mendengar ada suara mencurigakan, Bruno memeriksa ke belakang. Di sana Korpi sudah berhasil masuk ke dalam pesawat. Duel mereka pun dimulai. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Korpi yang sudah terluka parah sebelumnya dapat dijatuhkan oleh Bruno dengan menggunakan sebuah tali. Korpi mencoba diam sejenak sambil berpikir dan melihat pada tali yang dipegang Bruno. Dia mengaitkan ujung tali yang dipegang Bruno ke sebuah bom. Kemudian Korpi menjatuhkan bom itu dan Bruno pun ikut terjatuh bersama bom itu. Setelah Bruno dapat disingkirkan, pesawat mulai menukik karena sang pilot ternyata sudah tewas kehabisan darah. Korpi kemudian mengambil emasnya dan mencari parasut. Namun dia tak menemukan satupun parasut di dalam pesawat. Korpi pun kemudian mempersiapkan diri menghadapi benturan dan akhirnya pesawat pun jatuh membentur daratan. Di tempat lain, para tawanan wanita membawa tank ke tempat pasukan Finlandia. Mereka mengikat anak buah Bruno di ujung meriam tank. Kembali ke lokasi jatuhnya pesawat, ternyata pesawat jatuh ke tanah gambut alias kubangan lumpur yang cukup tebal. Korpi pun berhasil selamat dan singkat cerita Korpi akhirnya berhasil sampai di kota lain. Di sana Korpi masuk ke sebuah bank dengan tubuh penuh luka, di mana kehadirannya membuat pengunjung lain merasa takut. Korpi kemudian mengeluarkan seluruh emas dalam tasnya untuk dijual di tempat itu. Dan film pun berakhir.